Halo semuanya, dan kembali lagi di Enigmatica 2 Expert. Lanjutkan lagi mode P ini, di mana sebelumnya kita sudah sampai ke ini ya, yaitu kita sudah membuat replicator atau sistem untuk mereplikasi blok atau lebih tepatnya machine casing ya, dan beberapa blok lainnya yang akan sangat merepotkan kalau misalkan di crafting dari awal. Dan karena kita sudah bikin sistemnya, dan kalau kayaknya ada juga ada beberapa perubahan sih sedikit aja, yaitu ada recycler yang aku kasih dengan cobblestone generator dari nuclear craft. Nah ini menarik dari nuclear craft, dia itu menyediakan blok yang bisa generate sesuatu ya. Yang kita tahu itu yang pertama ini air ya. Ini dari nuclear craft juga kalau kalian nggak tahu. Dan karena ada cobblestone generator, bahkan ada yang sampai ini ada yang versi dead-nya atau yang lebih cepatnya gitu sampai 64 cobblestone per detik gitu ya, per second. Ada yang water, ada yang helium, ada yang nitrogen kalau nggak salah. Ini dia. Ya kalau misalkan kalian mau dapetin gas-gas ginian, bisa dengan cepat dapetin dari kolektor ini. Ya, oke. Jadi ini ku takin di samping recycler supaya aku bisa dapetin banyak scrap, dan scrapnya bakal ku pakai untuk ya dapatin mempercepat pembuatan UU meternya, karena scrap itu bisa ya mempercepat gitu ya prosesnya. Dan di sini aku sudah yang pertama aku sudah ngeduplikat yang namanya mesin casing, steel casing maksudnya yang dari mekanisme. Dan di sini seharusnya sudah bisa aku replikasi kalau misalkan aku mau bikin ya. Dan sekarang aku bikin yang namanya advanced mesin casing. Ini aku lupa, harusnya ada aku tunjukin ke kalian bahwa di sini itu kalau misalkan sudah selesai di scan, misalnya di cobblestone selesai di scan, dia akan muncul di sini dan dia akan minta konfirmasi apakah mau disimpan ke crystal memory ini. Dan yes, kalau misalkan udah masuk, ini udah aku enter tadi ya, yaitu masuk ke advanced machine casing yang dari IQQ ya, kalian pasti tahu. Dan untuk bisa nge-importnya ke pattern storage, kalian butuh taruh dia import, boom. Dan yang tadinya satu sekarang udah ada dua, yaitu yang selanjutnya itu advanced machine casing ya. Dan juga di sini langsung kelihatan tuh ada advanced machine casing lagi. Dan begitu terus untuk ya beberapa hal yang butuh UU meter ya, atau bisa diduplikat dengan UU meter. Dan di sini itu ada ya ini aku pakai yang namanya ini kinetic dynamo, dan kayaknya aku baru nyadar bahwa dia nggak mau nyambung. Ini entah ngebug atau gara-gara ini ya. Karena sebelumnya bisa seharusnya. Nah ini dia. Ini kayaknya agak ngebug gitu, jadi nggak mau tersambung. Nah di sini aku pakai namanya water wheel yang seharusnya kalian sudah tahu. Ini kayaknya ngebug. Ini dari padahal Pak bikin aman-aman aja gitu. Nggak ada yang berkuat, nggak ada yang ini. Aku kayaknya lupa deh naruh air di sini. Jadi ya harusnya nggak perlu kujelasin lagi ya untuk water wheel. Formasi yang sering ku pakai ini yaitu pakai satu dirt, satu full block sama satu slab untuk, dan ini tinggal dialiri ke water wheel, kemudian ini ku tutup biar nggak luber gitu ya kemana-mana airnya. Dan dia bakal muterin water wheelnya dan ngasilin energi dengan kinetic dynamo ya. Ini dia. Yang awalnya itu kita pakai untuk windmill tadi, tapi sekarang aku pakai buat water wheel biar lebih efisien. Dan sekaligus juga nyelesain quest dari ini ya, immersive engineering water wheel. Oke. Dan juga apalagi ya tadi ya. Ini sebenarnya bukan formasi yang paling apa ya, paling bisa menghasilkan energi paling besar. Ada yang lebih lebih bisa ngasilin energi lebih besar sebenarnya. Cuman ya itu kayaknya ribet banget. Kalian mungkin bisa cek di internet gitu ya. Karena setahu aku ada air harus dialiri ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi desainnya jauh lebih ribet dan jatuhnya agak kurang worth it sebenarnya. Dan apalagi ya, di bawah tanah, oh ya di bawah tanah sudah aku, nah ini dia, sudah aku perluas lagi. Mungkin kalian penasaran nih kenapa agak apa ya, ada yang menjurus ke dalam, ada yang ya semuanya full chunk. Yang ini 2 full chunk, sementara ini enggak. Karena ini letaknya ada di atas kolam ya, ini dia di atas kolam sini, dan ini aku lubangin buat ngasih lihat ke kalian juga sih.
Begitu juga di sini ada satu blok dirt di sini karena ini atasnya adalah farm yang kita punya. Jadi ya mungkin pasar aku tutup. Tapi tenang aja, ini bakal ketutup juga sama mob farm. Jadi aku bakalan kepikiran untuk naruh mob farm di sekitar sini, ya. Dan di sini sudah kalian lihat ada water wheel dari Nihilo Creatio buat ini ya, muterin yang namanya ini rotation auto shippernya. Dan auto shippernya ini bisa ngotomatisin nge-shipping ya. Jadi di sini ada transfer node, jadi aku bisa taruh misalnya gravel atau sand untuk di shift ke sini, dan dia bakal ketarik dengan advance item collector dari random things ya. Ini bahkan bisa diatur-atur dan resepinya murah banget. Ini yang biasa, sementara bahkan yang advance-nya pun juga murah, pakai glowstone sama redstone torch doang. Ya, jadi lumayan lah gitu ya. Ini juga ada filter kalau kalian mau ngefilter apanya. Dan semua hasilnya itu ada di sini ya. Ini crate yang aku pakai di atas waktu yang masih dekat dengan crafting station ya di sini. Tapi sekarang udah aku pindahin ke bawah ya, buat nampung semua hasil shippingnya di sini. Dan ini juga ada ya drawer dan compacting drawernya. Ini yang controller yang kita dapetin dari loot chest kan ya. Oke. Dan juga menu kita hari ini itu ada omelet ya. Omelet ini kenapa aku bikin karena ini masih di nutrisi kalian bisa ngelihat kalau protein sama vegetableku agak timpang gitu ya, agak kurang dibandingkan yang lain, makanya aku perlu bikin sesuatu yang bisa mengimbangi lah minimal. Dan juga ini ada trim pot okra husk puppy ya. Aku lupa sih pas husk puppy itu semacam gimana gitu ya, tapi ya dia itu intinya dibikin dari trim atau dari udang dengan okra. Entah kenapa dia bilangnya trim pork okra, padahal sini nggak ada pork atau daging babi. Ya, dari resepinya. Jadi dari resepinya cuma cornmeal, cooking oil, onion, trim, okra, sama egg doang. Jadi gampang aja sih bikinnya. Trim kita tahu lah ya dari mana, dari water trap yang tadi yang ku taruh di sini. Ya, dia ngasilin masih banyak banget itu yang dihasilin. Oke, di awal episode ini catnya juga ada aku biakin banyak banget ya kucingnya di sini. Dan kayaknya ada yang mati karena liquid app-nya ada di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini juga ya dapati hasil dari ini ya. Aku masih belum bikin sistem otomatisnya sih. Oke, sebelum itu, sebelum kita mulai episode ini, aku bakalan buka loot chest yang ada di inventoryku yang banyak banget ini. Dan seperti biasa supaya nggak lupa gitu ya. Ya, ini loot chest yang dari Industrial Craft 2 yang kita bikin replicator ini ya. Kemudian, oh ya, Immersive Engineering juga sudah aku bikin ini, Improve Blast Furnace. Blast Furnace yang lebih bagusnya lagi yaitu ini. Ini ada Improve Blast Furnace, dia itu pakai Improve Reinforced Blast Brick dengan satu hopper di atasnya ya. Buat, memang multi blocknya kayak gitu. Dan preheaternya itu di kiri kanan samping terhubung ke sini, dan di sini harus dikasih energi kalau mau bekerja ya untuk mempercepat produksi steelnya. Nah, ini udah ada steel yang kebikin, jadi questnya udah selesai ya. Ini aku pindahin memang ke sini biar bisa dapetin energinya di sebelah sini. Ini sampai harus ganti ke slab biar nggak bentrok sama dirtnya tadi ya. Oke, kita makan dulu omeletnya. Oh ya, ini Trimpo Okra Hot Puppy. Ini panjang banget namanya. Nggak ada nama yang lebih apa gitu, lebih singkat gitu. Ini cuma ngasih protein sama vegetable. Kenapa? Karena kita masih ada sisa lemington kan ya di sini. Jadi aku bakal makan ini aja, lemington. Dan sisa nutrisinya bakal ku taruh aja di trim ini ya, di husk puppy ini. Oke. Kita bakalan buka saja. Di sini sudah ada 15 loot chest ya. Seperti biasa di awal episode kita bakal buka-buka saja di sini. Oh ya, ini chatnya sudah, crate-nya sudah kurang pingin supaya lebih enak gitu ya ngeliatinnya. Dan berapanya ada di sini. Tapi mungkin berapanya bakal aku taruh di bawah ya sesuai yang aku bilang yaitu drawer. Biar inventornya lebih enak aja gitu. Oke, kita bakalan buka aja loot chest-nya.
Yang pertama, langsung dapat reinforce modifier. Kalau gitu kita nggak usah bikin reinforce modifier ya di episode itu. Oke, selanjutnya ada cactus, ya kurang berguna. Oke, lanjut lagi ada coral flower. Oke, menarik. Ini aku perlu enton sih buat numbuhinnya, tapi nggak apa-apa, lumayan. Kalau misalkan aku butuh chorus fruit atau apa gitu ya. Oke, kemudian ada iron candle. Ini kayaknya cuma dekorasi aja. Atau untuk penerangan juga harusnya kayaknya bisa ya, kayak torch biasa aja. Tapi ini lebih ke dekorasi sih ya. Jadi nggak terlalu berguna. Lanjut lagi, ada BLT, macam burger ini ya. Dia ngasih grain, protein sama vegetable, sisa diri sama susu sama apa ini, fruit ya. Susu sama buah gitu, oke, boleh. Kita bakal simpan di sini aja. Kemudian lanjut ke lantern dari Immersive Engineering. Ini sekali lagi buat dekorasi, nggak penting juga. Jadi aku bakal simpan aja. Lanjut ke lava wood sampai 1 stack. Ini kayak cuma dekorasi aja sih. Iya, nggak ada fungsi yang lain ya, selain buat pembakaran sih ya. Jadi ya kita ini aja, simpan aja. Ada villager market. Nah ini dari apa? Dari villager market ya, nama modnya. Dan apa ya? Coba kita cek, kita lihat sama-sama ya apa fungsinya. Kita mau taruh di sini. Dan ada Oke, mungkin ini aku asumsikan aku butuh villager buat ku taruh ke sini atau ke mana gitu ya untuk ngambil semua trik dari villager. Tapi ya intinya aku kurang tahu lah gimana fungsinya. Mungkin aku perlu riset lagi gimana. Oke, lanjut lagi ke loot chest-nya. Aduh, salah ambil. Kita ambil loot chest-nya, lanjut lagi ini 7 ya. Udah tengah jalan. Wow, langsung dapat elytra. Oke, thank you very much. Jadi aku nggak perlu ke nether lagi buat ambil ini elytra yang apa ini? Kok elytra ini kayaknya mau tambahan untuk Colytra nih kayaknya mau tambahan buat ngasih elytra ke bubble ya. Cuman ini aja sih modnya, nggak ada yang lain gitu. Dan ini bisa diubah jadi elytra yang versi normal gitu ya, atau versi Minecraft-nya. Yang kita tahu ini bisa dipakai buat crafting ini ya, enduring. Tapi ya tetap aku perlu ke DN sih kalau mau bikin enduring, karena aku butuh ender star-nya. Karena ender star kan butuh Dungeon Bread ya. Oke, dan ada apa ini? Ice and Fire Dragon Force. Ini kalau nggak salah aku butuh naganya deh, atau harus jinakin naganya dulu baru bisa bikin itu. Jadi ya mungkin nggak akan pakai itu. Ya tentu saja jauh lebih ribet ya daripada untuk dapetin dari Ender Dragon di DN. Apakah aku bakalan ke DN? Mungkin dalam waktu dekat ya. Tapi aku perlu lihat dulu karena urgensinya nggak penting-penting amat sih. Oke, kemudian lanjut. Langsung dapat Unbreakable Wand. Rare juga. Oke. Ya ini sangat membantu sih karena aku dari tadi building itu masih pakai manual gitu ya. Sebenarnya ada opsi lain yaitu pakai building jet. Kalau kalian tahu, kayaknya aku belum pernah ngasih tahu ya. Building jet dan ini ada energinya juga. Ini mirip dengan wand tapi bisa lebih bisa lebih fleksibel gitu lah ya. Dan bahkan bisa langsung sekaligus. Ini satu base ini mungkin bisa langsung ku taruh semua bloknya yang dibutuhkan. Cukup dalam satu jet ini aja. Kalau misalkan settingnya apa ya? Kalau kalian bisa nge-settingnya gitu ya. Tapi emang agak jarang kupake sih, lebih mending pakai wand karena emang jujur aja kalau masalah building aku nggak ya karena aku bukan builder kan sekali lagi. Oke, dan lanjut lagi ya seperti yang nggak terlalu bagus lagi, ada ironwood table buat dekorasi aja. Kemudian ini udah pasti bakal aku pakai sih untuk building, jadi aku simpan aja. Jadi daripada aku pakai manual taruh satu-satu gitu. Karena kalau kalian nggak tahu, ada pernah aku ngasih tahu kenapa aku nggak pakai building wand meskipun di sini ada. Karena ya dia butuh living mode
sebenarnya sekarang udah bisa ya, karena kita udah masuk ke Botania. Oke. Dan resepinya juga agak dipersulit. Ini kalau mau ke diamond aku perlu bikin complete diamond ya. Dari mekanisme pasti. Dan tidaknya Unbreakable Wand ini dia nggak pakai durability ya. Jadi aku nggak perlu bikin ulang-ulang lagi building wand-nya kalau hancur gitu. Oke. Kemudian udah dapat BLT lagi. Oke. Dari sekian banyak makanan dapat lagi BLT. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kemudian ada point upgrade Destroy Access item. Nah, ini kayaknya cara bikinnya nggak sesusah itu sih. Ya. Jadi ini upgrade dari drawer yang unik sih, bukan upgrade yang biasa nambahin kapasitas atau sebagainya. Dia itu dipakai untuk ngehancurin item yang sudah lebih ya. Misalnya drawernya itu kapasitasnya udah lebih, udah 32 tak atau semacamnya tanpa upgrade gitu. Kita kalau nggak mau, misalnya itemnya nggak mau kita ambil lagi, mungkin nggak terlalu berguna lagi atau udah cukup gitu ya 32 tak, bisa dihancurin sisa-sisanya atau dihilangin aja sisa-sisanya supaya nggak menemukan inventory gitu ya. Ya kalau aku sih mending upgrade dulu sih ke yang lebih tinggi, baru kalau misalkan udah penuh ku kasih point upgrade kalau misalkan memang udah nggak seberguna itu ya, atau udah kebanyakan gitu itemnya. Ya mungkin kalian bakal ngeliat banyak orang pakai ini sih point upgrade, tapi sebenarnya nggak terlalu berguna kalau aku dapetin dari loot chest karena cara bikinnya juga gampang sih, pakai obsidian aja. Oke, lanjut lagi ke manager monocle. Ini bubble sih. Aku perlu ngecek Lektika Botania. Ada questnya kah? Lektika Botania kalau mau lihat detailnya, ini dia langsung bikin. Show you the area effect of the flower while you look at them. Dia bisa ngasih lihat area efek dari bunganya. Oke, tapi nggak terlalu penting sih. Oke, ini yang terakhir, loot chestnya. Boom, ada chicken celery, apa ini? Chicken celery casserole. Oke. Ini protein sama vegetable ini sama dengan yang ini sih. Shrimp pork okra, khas papi ya. Nutrisinya cuman dia lebih rendah sedikit gitu ya. Oke. Ya lumayan untuk buka-bukanya, dapat berapa yang menarik, tapi ada berapa yang seperti biasa kurang bagus gitu ya. Dan juga aku bakalan buka ball opener-nya kali ya. Mungkin aku perlu ngambil dulu sleeping bagku biar aku bisa tidur. Udah mau malam. Oke. Ini ada banyak banget ball opener. Mungkin kita bakalan gacha saja. Nah, di sini ada beberapa yang baru mungkin ya dari episode sebelumnya. Ini Advanced Energy Conduit udah kalian lihat. Tapi yang belum pernah kalian lihat itu ini Alpha Yeti Fur. Ini yang aku bilang Yeti Fur tapi yang versi alphanya ya. Itu yang lebih bagusnya. Itu ada salib mundus. Lumayan salib mundus daripada aku bikin lagi dengan kristal ya. Dan ada mana infused string ya, jelas biasa aja sih. Oke, kemudian kita coba buka aja. Tinggal di pump klik kanan aja, tahan aja, dan dia bakalan ngasih kita banyak banget item. Dan mungkin ini yang terakhir kali ya kita buka ball opener-nya, karena itu aja sih, nggak ada yang dia itu loot table-nya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah gitu. Ini kenapa banyak suara-suara yang agak aneh gitu ya. Oh, ada zombie ya di sekitar sini. Kemudian lanjut, oke, udah buka, main nama bukanya. Oke, dan ini aku nggak sengaja taruh kah atau gimana? Oke, kemudian ya ini dapat botol canting ini cukup menarik. Ada name tag ya biasa itu, kayaknya udah nggak dapatnya baru lagi gitu ya. Jadi mungkin aku bakal buka di off cam aja ya untuk ball-nya daripada kalian lihat. Langsung dapat Alpha Yeti Fur tadi dari yang terakhir punya. Tapi menariknya di sini ada ikan dan persentasenya lumayan. Ini nggak dikasih ya apanya. Ini bukan aku yang taruh ya. Ini kayaknya dari Bolver nih harusnya. Entah kenapa dia itu entah kenapa di dalam bulunya itu ada ikan. Kalau gitu mereka makan aja dari bulu mereka gitu istilahnya.
Dan ada daging sapi, ada leather ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang episode ini kita bakal mau ngapain? Ini udah selesai belum ya? Ini tadi udah aku taruh. Oke. Mungkin aku bakalan coba ambil yang baru gitu. Tapi nanti saja mungkin ya, karena aku perlu memutuskan mau ambil yang mana. Ini aku perlu narik UU meternya ke sini, ke atas sini, buat ngambil UU meternya. Karena ya ini tempat buat produksinya dan ini tempat buat konsumsinya gitu ya. Nah, di episode ini kita bakal ngapain? Nah, sini setelah aku evaluasi atau bukan evaluasi, jadi aku ngeliat apa yang perlu kita lakuin ya untuk kedepannya. Ada banyak banget PR yang aku perlu bikin di sini. Mungkin aku bisa list aja di layar buat ngelihat apa aja yang perlu kita lakuin. Ini ada berapa hal yang bisa kita bikin. Misalnya kita mau bikin mob farm, oke, kita bisa bikin mob farm. Cuman masalahnya, nah ini ada banyak masalah sih. Kita butuh penyimpanan yang proper karena mob farm bakal ngasih banyak banget drop, terutama bagian drawer ya di bawah sini. Dan otomatis tentu saja aku perlu gabungin ya MA controllernya ke drawer di sebelah sini. Dan mungkin aku bakalan coba bikin ender chest juga ya. Tapi ini sepinya juga dipersulit karena mob farmnya ada di sekitar sini. Mungkin kalau misalkan aku perlu narik dia ke drawer bakalan cukup jauh jaraknya, meskipun nggak jauh-jauh banget sih ya. Maksudnya masih dalam jangkauan gitu kira-kira. Tapi bakal lebih enak kalau misalkan kita pakai ender chest buat mangkas ya penggunaan kabel. Kemudian masalah XP juga ya. Aku perlu penyimpanan XP yang bagus. Nah, sebenarnya XP bisa disimpan di sini, cuman masalahnya ini beda banget dengan XP Obelisk yang semuanya itu serba enak, itu tinggal ambil, tinggal taruh gitu. Sementara Experience Pylon, ini namanya Experience Pylon ya. Ini kalau mau aku tarik energi XP-nya itu cukup merepotkan. Aku perlu maksudnya nggak bisa secara nggak bisa tepat gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalkan aku mau enchant, nah sini aku sempat enchant beberapa chip di bawah situ bentar ya. Yang sini enchant yang paling bagus yaitu sini. Coba aku cek. Ini kayaknya ketarik ke sini ya, benar. Ini enchant yang paling bagus ada Chief Efficiency sama Fortune. Kalau nggak salah yang paling tinggi itu 5 ya. Jadi aku perlu gabung lagi ya Chief Efficiency-nya. Fortune-nya udah yang paling maksimal 3. Di sini aku agak kurang tahu nih buat apa ya. Tapi toolbar-nya juga nggak penting sih sebenarnya. Dan ya ini ada berapa lagi, ada repel ini juga nggak penting, decay nggak penting buat apa. Dan ya chip autogy ini harusnya ada soulbound tapi di sini nggak ada. Jadi soulbound-nya nggak penting, tapi dua enchantment yang pertama ini yang penting banget. Mungkin aku bakal tarik dia dengan enchantment attractor, nanti bakal kita lihat. Tapi untuk masalah enchantment ini aku perlu ya XP farm udah pasti. Ya atau mob farm mau nggak mau. Jadi ya mau nggak mau aku perlu progress ke mob farm baru aku bisa fokus ke experience-nya ya. Enchant-enchant gitu. Dan juga bibliocraft. Nah ini bibliocraft juga bakalan makan banyak XP. Nah ini aku pernah nyoba. Mungkin kita bakal coba kali ya di episode kali ini untuk bibliocraft-nya atau untuk ngeduplikat enchantment-nya. Tapi kita bakal lihat ya waktunya ya apa cukup atau enggak. Ini bahkan udah setengah jam sih kayaknya udah aku record nih. Kemudian ada auto crafting. Nah ini dia. Auto crafting itu oke, mungkin auto crafting bisa kita lakuin. Cuman yang pertama kita butuh banyak gold karena komponen utamanya itu adalah formation core. Dan yang kedua, molecular assembler, salah satu inti dari auto crafting, karena ini ada tempat untuk crafting. Kalian bisa lihat langsung resepinya. Oke, iron sheet metal gampang, quartz glass juga biasa aja. Tapi yang ribet itu ini, crafter. Dan asal kalian tahu, crafter ini resepinya juga diubah dengan menggunakan analog crafter dan redstone gear. Yang sebenarnya nggak susah, tapi ribet ya. Dan seperti biasa,
Untuk crafter aku bisa, oh rupanya dia bisa pakai mesin block yang biasa, nggak perlu pakai mesin frame yang dari Art Tool. I mean, oke, berarti bisa lah ya, aku bikin crafternya. Tapi ya aku harus bikin auto crafting untuk ya molecular chambernya pasti, karena aku nggak mungkin nge-crafting itu semua satu persatu karena sangat merepotkan. Oke, kemudian juga ada beberapa hal seperti energi. Nah, ini dia. Jadi ini juga masalah untuk energinya. Meskipun sudah pakai dua sumber ya dari advance solar panel sama ini, tapi aku bilang masih kurang ya energinya. Mungkin juga yang sebelah sini juga bakalan kurang karena nuklir ini bakal makan banyak energi sih. Ini aja 1000 air petik, belum lagi kalau misalkan mesin-mesin yang ini mau aku percepat gitu ya. Makin cepat mesin, maka makin cepat energi yang dipakai juga, energi yang dibutuhkan juga. Jadi aku perlu sumber energi yang lebih bagus lagi daripada cuman ini ya, biofuel generator. Opsinya itu bisa pakai reaktor, dan salah satu yang kepikiran di pikiranku itu adalah fission reactor dari dari Nuclearcraft ya. Tapi nanti kita lihat lah ya, karena kita butuh ya top alloy yang mana ini komponennya lumayan rumit gitu ya. Jadi mungkin bisa nanti gitu. Dan mungkin reaktornya bakal taruh di bawah. Uh, ya tapi aku perlu memutuskan lagi mau taruh di mana reaktornya. Wah, reaktornya mungkin bisa agak besar kali ya aku bikinnya. Dan juga satu lagi kalau kita mau masuk, kalau misalkan kita mau lanjut, satu lagi kalau misalkan mau dibikin di episode ini adalah empowerer. Karena untuk drawer juga ya, lebih tepatnya mock farm, karena aku nggak tahu apakah mock farmnya kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa aku pakai looting. Tapi karena mock farm itu bakal ngasih loot yang banyak, dapati aku mungkin butuh upgrade dari drawernya. Dan upgrade dari drawernya, kalian bisa langsung lihat resepinya. Oke. Ya. Bahkan upgrade yang iron semuanya itu diubah. Yang ini susah banget karena aku perlu masuk langsung ke extended thing. Nah, kayak gini. Yang jelas mungkin berarti belum mungkin sih ya. Sebenarnya aku belum benar-benar ngelihat. Meskipun kelihatannya resepinya, oh ini butuh nether nugget ya. Jadi ada pasti sulit. Kemudian ductile ini sebenarnya masih oke. Dan kayaknya ini di buff ya, kalau nggak salah. Karena kalau biasanya itu 2, 4, 8 gitu ya. Jadi lumayan sih. Nah, dan yang ini laterite, yang aslinya itu resepinya bisa langsung pakai crafting table, tapi ini aku butuh fluid transposer dari thermal expansion plus terrestrial artifact ya, yang dimana nih cara bikinnya butuh empower lagi. Jadi ya ini aku perlu masuk ke empower kalau gitu yang ini. Dan mungkin kalau misalkan yang paling memungkinkan sih bisa pakai yang diamond, karena dia cukup pakai empower emerald. Dan kalau kalian nggak tahu, untuk empower kalian nggak perlu crafting satu persatu emerald crystalnya. Emerald crystal itu yang emerald ya, emerald yang dikasih molecular atomic reconstructor itu. Nah, tapi kalian bisa empower langsung bloknya ya dengan resep yang sama juga. Jadi ini dermawannya empower ya, entah kenapa. Kalau mau nge-crafting empower nggak perlu, maksudnya nggak perlu satu-satu. Kalian bisa langsung pakai bloknya dan ya langsung ke crafting 9 kali lah istilahnya. Aku lupa apakah energi yang dipakai lebih besar. Kayaknya aku perlu ngecek lagi gitu ya. Harusnya sih iya logikanya, tapi ya perlu dicek lagi lah ya. Dan juga ada satu masalah lagi kalau kita mau masuk ke empower, yaitu kita tahu lah ya emerald, cactus green itu. Kalau yang ini juga gampang, tinggal ya di atomic reconstructor saja. Tapi empower emerald crystal ini salah satu komponennya itu ada beryllium dust. Yang kalau kalian nggak tahu ini adalah dust dari Nuclearcraft. Dan ini nggak bisa didapetin dari ore manapun di dunia, kecuali dari rock cluster ya. Dan untuk masuk ke rock cluster ini, kalian butuh
Ya, linear actuator ini cara craftingnya ya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Cuman yang mungkin bikin sulit tuh ini DU plating. Aku butuh uranium 238 dan sulfur, advanced plating dan ya sebagainya gitu. Mungkin aku bakalan fokus masuk ke apa nuclear craft di beberapa episode ke depan lah ya, atau mungkin episode depan bahkan. Karena ada beberapa resource yang dibutuhkan khusus untuk nuclear craft ya. Nanti bakal kita lihat gimana itu resource-nya gitu ya. Jadi mungkin kita bakalan fokus ke, nah ini ada beberapa hal yang bisa kita bikin di episode kali ini, yaitu tergantung waktu saja, yaitu ada empower, kemudian ada energi. Nah, untuk masalah energi, aku pikir aku bakalan barengan aja dengan yang namanya dengan ore processing ya. Jadi ore processing yang kita tahu itu kan dari mechanical quasar ya. Dan dia itu ngasih 2,5 ore kira-kira. 2 ingot per ore. Dan ada 50% dapat bonus 3 gitu. Dan ya ini tuh bisa dibilang cukup efisien. Tapi ada yang lebih efisien lagi dan bisa dibilang cukup gampang gitu ya bikinnya. Yaitu kita bisa pakai purification chamber untuk ore ya. Jadi tinggal dikasih oksigen dan juga ore, bahkan dia bakal ngasih copper clamp. Misalnya kita pakai copper gitu ya. Dan di sini bisa di crush dan bisa di enrichment dan pasti kita bakal bakar ya ininya, purpurite-nya. Dan kita pakai buat macam-macam gitu ya. Maksudnya kita bisa ubah jadi ingot gitu ya. Nah, jadi aku bakalan coba bikin ini. Nah, cara bikinnya kita kan butuh oksigen ya. Ini dia. Nah, oksigen ini selain kalian bisa dapetin dari flint, kalian pasti tahu oksigen itu bisa didapetin dari air ke electrolytic separator. Nah, untungnya di sini dia resepnya nggak ada yang diubah, jadi gampang saja bikinnya. Cuman mungkin masih masalah utamanya adalah ya kecepatan sih. Tapi sisanya sih aman-aman aja harusnya. Dan wow, dan kita bisa, dan untuk hidrogennya itu gimana? Karena air kan itu nggak cuma oksigen tapi juga ada hidrogennya. Nah itu bisa kita taruh ke gas burning generator. Ini adalah generator dari mechanism generator. Dan sesuai dengan namanya dia bisa menggenerate energi dari gas yang dibakar gitu ya, atau gas yang mudah terbakar gitu istilahnya. Tapi resepinya ya dipersulit. Ini entah kenapa aku baru nyadar resepinya. Dia butuh tak alloy mau nggak mau. Tak alloy oke. Mungkin mau nggak mau kita perlu masuk sedikit lah ya nuclear craft gitu ya. Tapi sisanya harusnya gampang-gampang aja. Apalagi kita udah punya EU meter. Jadi seharusnya kita bisa coba duplikat lah ya. Mungkin masih masalah energi sih yang perlu diperhatikan. Karena hidrogen juga bisa ditaruh ke gas burning generator untuk dibakar dan ngasilin energi ya. Jadi istilahnya hidrogennya bakal dipakai untuk gas burning generator, sementara oksigennya bakal kita taruh ke purification chamber ya. Oke, jadi rencanaku seperti itu. Mekanisme sudah aku taruh di sini untuk casingnya, jadi bisa diduplikat. Untuk meter kita punya 62 mili bucket yang artinya kita bisa saja bikin 3 steel casing ya sesuai keperluan kita. Aku lupa berapa banyak energi yang dipakai untuk nge-replicate satu steel casing. Mungkin kita bakal lihat saja gimana. Oke, oh ya mungkin kalian nyadar juga bahwa ada beberapa yang udah pakai ini pipe, yaitu plug duct ya, fluid duct gitu dari thermal dynamic. Nggak perlu kejelasin lah ya, tinggal dikasih fluid duct sama servo buat nariknya gitu. Begitu juga yang ini sudah aku ganti supaya ya lebih cepat aja sih daripada pakai ini itu. Oke. Ini yang pertama aku perlu cek apakah ini bisa tersambung. Oke, nice, bisa tersambung berarti. Dan ini tinggal aku sambungin aja. Ini nggak perlu transfer yang kencang banget karena UU meter sendiri pun udah lambat banget sih cara bikinnya. Dan oke. Tapi sebelum itu mungkin yang pertama aku bakalan ya udahlah kita langsung aja deh untuk bikin ininya.
Oke, mungkin kita coba aja kali ya ngeduplicate steel casing. Sini ada repeat run atau single run. Nah, jadi mungkin aku bakalan coba aja tes dulu untuk nge-replicate satu aja steel casing. Kalau yang ini kan berulang-ulang ya, atau bisa dibikin beberapa gitu. Tapi yang ini single aja, yaitu coba kita klik. Oke. Dan dia makan energi lumayan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Dan oke. Untungnya dia nggak makan energi yang gede banget ya. Tidaknya. Jadi nggak apalah untuk apa. Jadi nggak terlalu masalah sih untuk energi di replicator. Masalah energinya itu cuma di sini nih. Karena waktu aku cek di sini kapasitasnya 152 kilo atau 1000 EU itu masih kurang buat nge-scan satu item. Yang ini itu cuman pakai cuman sampai 50% gitu nge-scan-nya. Nah, jadi ya itu yang bakal butuh energi juga sih. Dan aku perlu bikin 3. Satu untuk purification chamber, ini nggak perlu casing, sementara ini butuh 2. Oke, kalau mau kita bikin manual, kita butuh osmium. Yang mau nggak ya kita pakai osmium kita? Mungkin aku bakalan ngasih pakai diamond kalau aku mau dapetin banyak osmium. Cuman mungkin aku bakal lebih butuh iron daripada osmium ya berarti ya. Tapi nggak apa lah, mungkin kita bakalan oke, kita proses aja. Nah, ini ada 21 osmium. Kalau mau ya sudah, kita bakal proses dulu osmiumnya. Aku pikiran tuh pakai sampai ke iron sih. Nggak flint tapi nggak sampai diamond juga. Supaya osmiumnya juga nggak setinggi itu dapetinnya. Persentasenya seimbang semua lah istilahnya. Jadi kita bakalan ini aja proses osmiumnya aja. Karena aku masih ada satu mana ya? Agak sayang kalau nggak pakai ini blast brick. Till mechanical component itu ada di sini. Jadi ini enaknya kalau punya blower sih dari kucing-kucing ini. Kemudian mana ya? Nih, aku cuma punya 2 ya sayangnya. Ya sudahlah, nggak apa. Dan satu steel buat kita press ya. Ini dia buat ininya, improve blast brick-nya. Aduh. Bentar ya. Sip. Dan kita bakalan bikin taruh sini. Dan kita bikin ini. Oke, gimana osmiumnya kabarnya? Loh, oh ini nggak bisa pakai ini ya? Waduh, ini merepotkan berarti. Coba kita cek, nggak ada bonusnya kayaknya. Ya nggak ada bonusnya. Ini juga masalah dari ini mechanical quasar, karena dia itu nggak bisa untuk beberapa ore ya. Aku ingat aluminium itu nggak bisa pakai mechanical quasar dan nggak ada bonusnya juga. Jadi ya mau nggak mau harus pakai yang lain. Tapi tahu aku purification chamber itu bisa semua ore ya. Jadi itu enaknya juga. Nih stone yang ku bakar buat building. Nah, ini juga enak sih kalau udah ngebakar pakai ini, plus ada speed upgrade-nya, jadi nggak perlu nunggu lama banget sih ya. Oke, dan kita bakalan bikin dulu osmium block. Kita bikin steel casing. Yes. Karena ini sebenarnya resipi di steel casing-nya nggak sesusah itu sih. Dan oh ya, steel casing-nya untuk ngeduplicate item atau nge-scan item, dia bakal ngemakan ininya, memakan cachingnya atau item yang bakal diduplikat. Jadi ya itu perlu diperhatikan juga. Makanya aku nggak punya tier caching lagi ya. Padahal di episode sebelumnya ada. Oke. Nah ini gas burning generator. Aku perlu ke bawah tanah dulu. Nah ini selain aku bisa, ini berapa, 4,5 ya. Mungkin aku bakal makan dulu Lemington ya, kuenya gitu ya. Karena udah satu hunger. Oke. Nah, di bawah sana, aku nemu satu orcang yang kayaknya gede banget itu.
Nah, di sini juga ada ruangan. Nah, ini ruangan buat langsung ke, sebenarnya nggak langsung sih, tapi bisa langsung ke bawah sini. Nah, ini dia. Mungkin aku perlu bawa scannerku sih. Mana lagi scannerku? Bentar ya. Wolf-nya udah aku kembang biakin sih, jadi ada beberapa wolf di sini. Aku dapetin dari mana gitu, aku lupa. Aku ambil wolf-nya, aku tame di sini. Dan aku bakal makan dulu ya, aku lupa. Satu lagi. Oke, thank you. Ini rapotnya kalau punya key gitu nggak bisa diambil lagi kalau misalkan udah ditaruh. Jadi di bawah sana itu aku nemu satu ore bin atau apa sih, kumpulan ore gitu ya, yang gede banget. Nah itu yang kalau kalian tahu itu adalah tempat untuk apa ya? Ini aku perlu nyari lagi nih di mana tempatnya, di mana tempat persisnya, karena aku agak jarang jumpa. Gue jarang ke sana. Kayaknya di sini ya. Ya di mana? Ini dia langsung kelihatan. Kalau kalian scan di mode rare ore, kalian bisa ngeliat ada banyak banget ore kelilingnya di sini. Dan sesuai dengan quest dari scannernya, ada yang namanya super vein atau vein ore vein yang gede banget gitu ya. Dan biasanya itu adalah ore dari nuclear craft ya. Nah ini nuclear craft ini butuh satu, nah ini dia langsung kelihatan. Jadi nuclear craft itu khas, dia itu butuh ore yang nggak dipakai di mesin-mesin yang biasanya ya. Yaitu ini ada thorium, dia bahkan butuh level cobalt ya. Jadi ini nggak bisa pakai yang ini. Jadi aku bakal pakai ini aja. Thorium ore. Kemudian ada lagi nih, mana ya? Nah ini lihat banyak banget di sekitar sini ore-orenya. Mungkin aku bakalan langsung buka aja semuanya kali ya, biar gampang. Kita bakalan main. Boom. Oke, karena ini unbreakable jadi harusnya nggak apa ya. Tapi bakal makan ini sih, bakal makan hunger. Oke. Ini ada thorium lagi, ini ada ada lava di sini ya. Hati-hati. Aku nggak bawa air ya, sayangnya. Yaudah, aku harusnya bawa air di sini daripada tenggelam. Nah, ini ada thorium lagi. Thorium ini kalau nggak salah ore yang berat sih. Aku lupa di tabel periode itu, atau bahkan nggak ada ya di tabel periode itu di nomor atom berapa. Ya, tapi setahu aku ini ore yang berat ya. Ini ya ada apa, ada isotopnya. Berarti ini benar material nuklir, setara uranium lah ya gitu lah istilahnya. Ini bahkan butuh osmium untuk ngemainnya, yaitu boron. Ini dia. Ada magnesium, ada lithium. Mudah-mudahan nggak nyemplung ke lava sih ya. Oke, kemudian ini ada lithium, ada thorium lagi, ada magnesium. Nih ada lithium, ada magnesium. Oke, kita bakal ambil aja semuanya. Kalau misalkan aku nemu lagi, ya aku perlu ngambil lagi sih ore-nya. Tapi ini silver vein-nya agak jarang. Ya kan ada lava di sini, aduh. Jadi terlempar deh ke lava. Oke, jadi aku harus terhati-hati di sini. Oke, aman. Kayaknya aku dapat lithium. Ya, lithium banyak juga, lumayan. Ini ada lava, aku tutup dulu. Kemudian ada gold, lumayan. Ini ada cave nih kebetulan di sekitar sini. Di sekitar mega vein ore-nya. Aku bakal butuh boron yang lithium yang paling banyak kalau nggak salah. Aku butuh 2 kali lipat daripada boron dan juga yang lain. Ini thorium itu benda benda reaktif, jadi mungkin aku bakal perlu buat fuel, mungkin fuel nuklir. Nah ini masih banyak banget loh. Ini ada diamond lumayan. Masih banyak banget loh ore dari ininya. Oke, ini ada iron ore lumayan. Magnesium. Kemudian apa lagi? Thorium. Thorium udah cukup lah ya. Ini thorium. Boron. Boron udah lebih bahkan. Oke, ada lithium lagi nggak ya? Nggak ada lagi. Kita bakal makan aja karena udah 4 hunger. Oke, thank you.
Ya, ini ada diamond. Nah, di belah sini masih banyak nih. Apanya? Di belah sini juga ada. Ini ada lithium ore. Ada osmium, ada lithium. Ini lithium yang aku butuhin. Agak banyak aja, nggak apa-apa. Cuma satu lagi dapatnya. Oke, aku bakal tutup aja deh. Mudah-mudahan nggak jatuh. Dan ini ada lithium lagi. Oke, di belah sini ya. Oh, ini dia. Oke, amankan dulu. Oke, dan ya mungkin gini aja. Mainin nuclear craft-nya. Mungkin sisanya nggak usah aku kasih lihat sih ya. Oke. Dan kita bakal balik dulu. Kalau aku ingat jalan keluarnya kemana. Ini ada gold. Tahu aku di sekitar sini dah. Ini dia. Tempat aku ngapain main juga gede-gede. Oke, kita lanjut lagi. Aku udah sempat simpan dan aku ambil steel yang ada di blast furnace-ku. Mungkin aku bakal bikin steel lagi kalau misalkan tapi mungkin nggak di situ kali ya, di sini aja bisa. Kalau misalkan udah bisa aku percepat mesinnya. Oke. Maksudnya resource-ku memadai untuk mempercepat mesinnya. Nah, jadi untuk tak alloy, nah ini cara crafting untuk tak alloy. Karena aku juga udah pernah pakai ini mod gitu. Karena aku udah Oke, kita lanjut. Ini udah aku bersih-bersihin itu ya beberapa inventoryku. Dan lanjut lagi kita. Nah, kenapa kita butuh ore ini? Ini adalah ore khusus dan nuclear craft. Seingatku ada lagi 6, ada lagi 2, teman aku lupa. Ya, tapi yang paling penting itu ini 2, boron sama lithium. Karena mengenai tak alloy yang di gas burning generator ini ya. Ini kan aku pernah pakai nuclear craft ya, jadi aku tahu resepinya sebelumnya. Itu ada ferroboron dan lithium. Dan ferroboron ini didapetin dari til dan juga boron ya. Dan kebetulan karena kita bikin alloy furnace, waktu untuk bikin ini, ini portal cable dari mechanism, kan dia butuh electrical til ya. Aku mau gak mau harus bikin alloy furnace dari nuclear craft. Jadi ya agak terpaksa sih bikinnya. Tapi ya lumayan lah buat kelanjutan karena oleh furnace juga bagian penting juga dari nuclear craft. Ini kayaknya nggak ada resepi dari mechanical wizard-nya, jadi ya kita bikin aja. Kalau begitu di mana? Di manufacturer ya. Oke, ini bisa ferroboron dan lithium ini aku bilang butuh 2 kali lipat daripada boron karena ferroboron ini nanti kan digabung ke til jadi 1 ya. Bentar ya. Ke til jadi 2 maksudnya. 1 ferroboron sama 1 til sama boron dapat mana oleh furnace-ku? Ini dia. Dapat ferroboron. Dan ferroboron 2 ini itu butuh 2 lithium ya. Dan dia bakal dapat 4 ya. Jadi berisi banget ya di sini ya. Jadi dapat langsung 4 ya atau alloy dan ini lebih dari cukup buat bikin ini. Nah, ini aku butuh osmium 2 lagi. Gold sama iron dust aku punya, tapi gold dust aku nggak yakin punya. Oh, ada ding. 2. Kita bakal bikin enriched alloy ku cukup gak ya? Kayaknya enggak ya. Enriched alloy ya nggak cukup. Oke, aku bakalan bikin dulu 2 aja sekalian, nggak apa-apa. Kita bakalan bikin ini. Oke, mungkin aku bakalan percepat bikin upgrade dari mekanismenya. Mungkin bibliokah aku perlu cek tentang dulu, cek bookmark dulu ya supaya aku bisa matikan. Biar maksudnya bisa langsung ku crafting. Ada 3 item yang dibutuhkan untuk ngeduplikat. Yaitu yang pertama 4 ding. Yaitu ada print press case. Ini tempat buat enchantment-nya. Ini ada type setting table sama ini printing press. Yang seingatku 3 ini resepinya standar gitu ya, atau resepi yang biasa nggak diubah gitu seingatku ya. Karena aku memang jarang sih pakai biocraft.
Nah, untuk upgrade-nya, nih mungkin aku bakalan buka dulu. Nah, ini upgrade-nya ada di sini. Aku belum memutuskan ya mau ambil yang mana. Kalau misalkan energi bakalan ke, bentar ya, kalau misalkan ku cek upgrade-nya, yang paling realistis itu ini sih, upgrade energi sama speed upgrade. Mungkin karena speed up, mungkin karena energi upgrade bakalan kemakan, tapi energi upgrade, kalau kan nggak tahu, gold itu bisa dapetin dari dari ini netherrack ya, ini dia yang mungkin bakalan ku bikin. Ini dia netherrack yang diamond, bahkan diamond itu bisa ngasih nih ore dari ya ada 4 ini ore dari nuclear craft, boron, lithium, magnesium sama thorium. Tapi karena mungkin aku nggak bakal pakai diamond, jadi mau nggak mau harus ya merelakan presentasinya sih. Mungkin aku bakal upgrade ke iron aja paling maksimal biar setara gitu semuanya, lebih tepatnya untuk yang gravel. Jadi tapi ini dapetin ore-nya yang paling tinggi ya presentasinya dibandingkan gold ya, kurang lebih iron sama dengan iron gitu ya. Oke. Oh ya, ini mau aku aku lupa. Ya. Dan aku perlu nunggu ini. Ini udah jadi cadmium. Kemudian kita bikin dua ya. Ini electrolytic core, karena satunya untuk ininya, satunya untuk electrolytic separator. Udah habis kah? Oh enggak, ring. Masih ada di sini. Dan satunya lagi untuk ini, kayaknya aku masih punya yang reinforced alloy ya. Jadi aku bisa langsung bikin gas burning generator. Oke. Dan yang terakhir itu purification chamber. Aku masih punya, masih banyak sih. Bekas kemarin ya. Kita bikin aja ini. Lapis sudah aku mining di bawah tanah, jadi ada sekitar 3 tak lebih lapis, 3 tak tengah lapis. Mungkin aku butuh glowstone lagi untuk aku ambil dari nether. Kemudian ya sisanya cuma ini sih. Kenapa casingnya, aku lupa, dia butuh enrichment chamber ya. Aku butuh osmium lagi ya, kurang. Osmiumku di sini. Osmiumnya bakal aku proses ke enrichment chamber juga, jadi tenang aja. Mungkin yang bakal merepotkan, aku bakalan perlu sistem yang lengkap gitu. Tapi mungkin sistem lengkapnya perlu ku taruh di off-cam kan ya, supaya muat ini episode, karena bakal panjang dan prosesnya juga nggak ribet sih, karena semua mesinnya udah pernah kita bikin ya. Cuman aku perlu bikin baru. Mungkin mana lagi, ini dia. Ini cukup nggak ya? Oke, cukup. Enrichment chamber, dan terakhir ke ini purification chamber, yang dimana ini nggak ada questnya ya. Jadi aku perlu, jadi ya ini cuma buat efisienkan aja gitu. Oke, dan aku perlu ngatur lagi gimana. Oke, mungkin saatnya aku bakalan ambil itu kali ya, Ender energi conduit dari ini bulu-bulu kucing ini di sini. Mungkin kita ambil tengahnya aja. Ini kenapa energinya gede banget loh, 125.000, yang dimana setahu aku bahkan reaktor pun nggak bisa, mungkin bisa kali ya, tapi perlu dilihat lagi. Yang bahkan reaktor pun masih nampung loh, cuma buat untuk satu energi conduit. Dan ini bisa tersambung nggak ya? Oke, bisa tersambung, bener ya. Jadi nggak apa-apa, biar hemat ininya aja, hemat advance universal cable-nya. Ini kenapa aku pakai yang advance, karena aku lihat yang biasa kayaknya kurang deh, 1200 kilo kilo RF per tick gitu. Sementara yang ini aja 10.000. Atau aku mungkin ambil dari, ya udahlah, ini aja, ini. Nih bisa, biar hemat ini, karena cara bikinnya nggak semudah itu. Oke, aku perlu tarik ke bawah sini, dan juga mungkin aku pojokin aja langsung kayak gini ya. Oke, dan ini energinya bisa ke transfer ke sini sih seharusnya. Jadi aku bakalan taruh ini di sini.
Dan ini di sini. Oke, dan aku butuh air ya, aku lupa. Nah, untuk airnya kita nggak bisa pakai sink karena kita tahu lah resepi dari sink itu gimana. Sink. Bahkan dia pakai, ya dia butuh nuclear craft punya. Wow, oke banyak. Oke. Jadi kita bisa pakai water generator yang dari nuclear craft tadi ya. Jadi ini enaknya nuclear craft juga. Tapi aku harusnya butuh banyak lead ya. Jadi mungkin aku perlu mining lagi di bawah sana. Mau nggak mau. Tapi nggak apa-apa. Mungkin coba ini aja. Aku bakal ambil manual airnya dulu. Biar, salah. Buat ngejalanin dia dulu istilahnya. Tapi aku perlu nyambungin dia dulu ya ini ya. Energinya maksudnya. Udah jalan? Mungkin kalau belum ya. Loh. Nggak akan transfer energinya. Jangan bilang. Always active. Kemudian ini insert. Ini nggak mau, bentar ya, aku perlu atur dulu. Atau dia perlu pakai di arah yang lain. Nggak bisa. Mau nggak mau pakai mekanisme juga yang sama ya. Kalau masih nggak bisa tersambung pakai ini. Bentar ya. Wait. Mungkin kayak gini aja. Bisa nggak ya? Mana konfiguratorku? Ini. Aku bakal cek di sini. Kita ke push ya. Dan oke. Oh. Mungkin ya karena energinya banyak kemakan ke sini jadi pada ini ya, pada makan energi semua, makanya nggak nyampe ke sini gitu energinya. Oh, ini baru nyampe nih. Oh, udah nyampe rupanya. Oke, thank you. Jadi kayaknya memang aku perlu push dia ya, mau nggak mau. Oke, aku perlu narik dulu air di sana biar manual dulu sedikit gitu, biar prosesnya lebih efisien. Mana air? Di sini ada air kok. Kita bikin infinite water saja di sana. Mana dirtku? Ya, biar efisien. Tapi aku perlu bikin crusher ya, karena crusher aku pakai buat biofuel. Ya. Oke, seperti biasa water. Ya harus ditaruh ya, harus ku tarik ke bawah sini. Oke. Dan ya ini langsung bekerja seharusnya, atau enggak dia malah saat ini ya. Oke, dia langsung nge-produce sampai ya nih dia langsung lihat di-produce. Dia tadi sempat nge-produce sampai 240.000 ya, jadi lumayan juga yang dihasilkan. Untuk yang di atas juga sih. Oke, tapi ini gimana ya biar dia bisa ambil dan juga keluarin. Karena kalau kayak gini jatuhnya energinya buat mereka semua sendiri aja. Ini oke, ini udah cepat juga prosesnya kah? Oke, menarik. Ya ini kalau mau lebih efektifnya aku perlu ke off-cam dulu biar aku mikir dulu gimana prosesnya. Ya aku perlu mikir dulu gimana ininya, prosesnya semuanya. Tapi untuk sementara aku bakalan kayak gini aja. Ini mungkin aku bakal ambil lagi meternya. Ini lebih cepat gak ya, atau karena ini energinya aku taruh ke bawah. Oke, mungkin karena di bawah sudah jalan kali ya, aku bakalan coba tarik dia pakai konfiguratorku lagi. Oke. Dan juga aku insert ya. Oke. Kita cek dulu di situ di bawah. Mana kabarnya, apakah bakal kekurangan energi? Harap-harap tidak ya. Hidrogennya konstan, nggak bertambah. Mungkin karena belum proses kali ya, makanya masih ini. Dan aku lupa, kayaknya aku perlu bikin gas tank kali ya, biar nggak memenuhi ini oksigennya, karena oksigen ini terbatas ya kapasitasnya, cuma 200-an doang.
Jadi aku perlu bikin gas tank dulu. Gas tank itu butuh osmium kalau nggak salah. Ini dia gas tank. Ya, dan resepnya nggak ada yang diubah juga ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Bakalan aku lupa lagi ini dipakai buat apa? LED-nya. Oh, buat water ya. Oke. Nah, mungkin aku bakal ambil dulu mesin casingnya di sini. Mekanisme punya, figuran. Oke. Nah, ini aku perlu ngecek lagi apakah energinya bertambah di situ atau enggak, di sini atau enggak. Apakah dia makin cepat atau enggak itu ya. Ya gitu. Untuk crusher aku butuh lava kalau nggak salah. Ya benar. Langsung dikasih lihat. Dan mana aku perlu ambil di bawah atau ke nether gitu. Oke, bentar ya. Oke, tadi aku sempat coba di bawah dan aku baru nyadar bahwa mungkin di bawah itu nggak akan efisien karena mungkin untuk sampai ke purification chamber masih oke lah ya karena ya dia butuh oksigen. Tapi untuk memproses ini tiga kelam ya di crusher itu bakal makan energi juga. Nah itu jadi jatuhnya bakalan kurang efisien karena ya bisa dibilang energinya itu cuma dipakai buat proses doang, bukan malah buat mempercepat mesinnya gitu ya. Ini kayaknya nggak akan dipakai buat ini sih, buat maksudnya dipakai secara terus menerus, alias aku biarin dia jalan dari awal sampai akhir gitulah ya. Karena dia bakal ada masa-masa nganggurnya sih, udah pasti kalau misalkan ore-nya nggak dikasih ke sini. Jadi aku memutuskan untuk bakal misah dulu prosesnya dari yang cram. Nah, dari yang ini aku bakal pindah ke mungkin hasilnya bakal aku pindahin lagi ke proses ore-nya gitu. Yang pakai energi yang dari biogenerator itu ya. Jadi ini terpisah gitu bisa dibilang. Makanya ini mungkin bakalan jadi waktunya Ender Chest ini bekerja gitu. Dan karena ini aku udah lapar, nah di sini kalau mungkin kalian nyadar bahwa di inventoryku ini ada beberapa makanan yang nah ini makanan ini buat apa? Buat cadangan gitu. Jadi ini ada makanan yang tanpa nutrisi yang udah aku bikin dari dulu yaitu cucumber sandwich ya. Yang dimana dia nggak ada nutrisi, jadi dia bakalan nggak akan bikin nutrisi timpang ya dari salah satu sisi gitu ya. Jadi aku bikin yang nggak pakai nutrisi aja. Apalagi kalau misalkan pakai pen miner kan dia nggak akan makan nutrisi sih setauku seharusnya ya. Jadi nggak apalah kalau misalkan pen miner digabung dengan cucumber sandwich harusnya nggak masalah lagi ya, nggak masalah lah ya. Nah juga sini ada yang punya nutrisi. Kalau misalkan aku lihat nutrisiku udah mulai berkurang, yaitu ada berry meringues. Nah ini aku lupa. Ini harusnya udah aku kasih tahu dari sebelum-sebelumnya, cuman aku malah ngasih tahunya sekarang gitu ya. Yang dimana dia itu cukup pakai strawberry. Ini aku pakai strawberry. Untuk yogurtnya juga pakai strawberry dan ada meringue. Yang dimana dia itu pakai lemon, cornmeal sama sugar ya. Jadi gampang aja cara bikinnya. Dan untuk sisanya yaitu sayurannya aku pakai baked potato. Sama setelah aku hitung-hitung itu kan karena vegetable-nya cuma 0,5 ya. Aku bisa per tingkat lagi vegetable-nya dengan yang namanya iron brew. Ini dia. Ini menarik karena dia pakai iron dan redstone ya buat dimakan. Entah kenapa. Kayaknya ini buat bikin cupnya deh ya. Tapi masa cupnya dari besi gitu. Dan ada redstone-nya juga. Dia pakai bahkan cupnya pun kayaknya dimakan sama kayak mungkin ya intinya ada yang makanan yang cupnya itu ikut dimakan gitu ya, termasuk ini juga mungkin piringnya ikut dimakan gitu sesuai gambarnya. Dan dia pakai spice dan pakai juga dan pakai bubbly water. Dan bubbly water ini ya cukup pakai kayak gini aja gitu, fresh water sama pot gitu. Oke. Jadi kalau misalkan aku misalnya ngepengen main semua ini ya karena aku gali-gali tuh semua dirt sama stone-nya. Nah, kalau misalkan habis makanannya, ya aku tinggal pakai makanan yang ada di sini gitu ya.
Mungkin di episode ke depan kalau misalkan aku kekurangan makanan, aku bakal pakai ini aja karena ini sengaja aku bikin banyak juga sih. Ya 13, 13, 2. Ini cuma buat bonus sih. Jadi kalian bisa lihat ini masih belum kemakan karena aku cuma bikin 2 di sini. Oke. Jadi karena ini waktunya ada mulai mepet ya, mungkin aku bakalan coba bikin yang lain dulu. Untuk proses ore-nya aku bakalan atur aja di off cam. Nah, selanjutnya aku bisa bikin empowerer. Nah, ini dia. Empowerer. Sini ada seed oil yang aku lupa proses di off cam-nya. Yang dimana kita bisa pakai, karena aku bakal butuh impregnated tick lagi ya. Aku butuh bucket of ini. Dan ini tinggal ganti pakai yang jungle saja dan ku taruh. Oke, dan dia harusnya udah mulai crafting. Dan karena untuk bikin ini empowerer, sebenarnya resepinya nggak ada yang diubah ya. Cuman yang diubah itu adalah ini, coilnya. Nah, karena ya kalian pasti tahu resepinya untuk coilnya. Sama di plate 10, karena di plate 10 juga butuh ini. Aku lupa lagi untuk ngambil quartz-nya karena ini bakal butuh banyak quartz. Ya. Jadi mungkin aku perlu ke nether dulu sebentar untuk ngambil quartz, atau kayaknya aku udah punya beberapa ore nggak sih? Aku lupa, mungkin aku perlu cek lagi. Untuk ore-nya itu bisa ya seperti biasa, mechanical tweezer. Oh ini dia ada quartz, oke. Jadi aku bakalan ambil aja di sini. Aku bakal butuh, bentar, display 10 5, karena satunya buat empowerer, 4-nya buat crafting. Ini butuh 30 kalau nggak salah, ya seingatku 30 quartz block. Jadi mungkin 32 setengah tak cukup. Kalau misalkan kurang aku tinggal ambil lagi dan masih ada bonus quartz juga di sini. Ini udah jadi semua impregnated tick-nya. Dan juga untuk ini dia coilnya. Aku bakal butuh basic coil. Dan cara bikin aku butuh berapa? 7 ya kalau nggak salah. Ini 5. Ini ya 7. Jadi aku bakal butuh 7 ini, yang artinya ada 28 aluminium wire, 14 inyuri crystal. Untuk ironnya aku perlu lagi. Yaudah aku bakar aja beberapa. Ini ironnya dan ada gerhana lagi. Oke. Ini gimana kabarnya? Oke, udah 1 stack quartz yang dibikin. Mungkin aku bakal percepat dulu ya. Di 2 biar cepatan dikit. Oke, ini udah, ini masih kurang sih dari 30 quartz, jadi aku bakal ambil aja dulu 7, dapat 9 dia. Estetik quartz ini butuh chisel quartz block dari quartz slab ya. Ya, cara kayak gini aja sih cara craftingnya. Kalau soalnya satunya lagi cuman quartz biasa aja. Sini aku bakal bikin empowernya aja kali ya. Untuk crafting di empowernya bakalan nanti. Maksudnya cuman buat tempatnya aja, tapi untuk bikinnya itu masih belum, nanti aja. Oke, kita bikin ini. Dan ini airnya udah jadi semua. Ini quartznya tadi udah ya. Aluminium, nah ini aku lupa aluminiumnya. Pas ya 14 untuk aku bikin jadi wire. Cuman kayaknya bakal sedikit karena nggak bisa proses langsung semua ya. Bakal ambil 5 dulu. Ya benar wire kan, oke. Kemudian satu lagi enyori ya, 14 iron. Ini kayaknya mohon maaf kalau episode-nya bakalan panjang lagi. Karena emang aku udah bilang kan di sebelumnya ada banyak banget PR yang perlu kita lakuin. Dan ini masih belum setengah loh ya. Yang di episode kali ini. Oke, karena kita masih belum masuk ke auto crafting juga. Ini mungkin sudah, tapi bakal kita pakai buat yang lain-lain lagi sih nanti ya. Dan ini tinggal 4 lagi. Kemudian kita butuh apa lagi ya? Ini kita butuh advance coil yang artinya mungkin 27 gold. Karena aku ingat satunya cukup bikin bisa langsung dapat 4, dan ada nggak ya di sini? Kayaknya udah aku pakai semua ya kabel ininya.
Dan seperti biasa di extruding, ini dia. Dan ini gimana? Nanti aku cek lah ya powernya. Oke, ini sudah jadi. Oh ya, apalagi aku mau bikin satu lagi generator sebenarnya. Aku lupa pula. Ya, lagi nunggu ini kali ya. Kita bikin yang lain juga. Ini butuh enyori lagi sekitar 10. Dan redstonia crystal ya, 2. Berarti 10 iron dan 2 ini. Dan 2 redstone. Ini dia. Dan kita lihat, oke, energinya habis. Kita taruh lagi. Satu lagi aku pengen bikin generator yang di sini. Ini dia, karena ada beberapa quest dari ya ini yang sebenarnya harusnya udah bisa kita ambil. Ini harusnya udah bisa kita ambil. Solar panel belum. Ini juga bisa kita ambil. Ini juga, tapi aku butuh heat generator. Aku buka dulu. Dan apakah bisa kita di episode kali ini craftingnya? Karena craftingnya, oke, sebenarnya nggak terlalu sulit sih, jujur aja. Iya. Jadi, tapi ya bakal butuh banyak osmium sih sayangnya ya. Oke, ini aku butuh, ini sudah selesai. Nah, kita bikin dulu ini. Kayaknya kurang deh. Aku kayaknya ada yang salah hitung mengenai basic call-nya, tapi nggak apa-apa. Karena aku nggak kehitung ini sampai 7 kali. Plus 14 ya. Oke, coba aja. Kalau salah semua ya. Ya, semuanya kita bikin advance. Oke. Entah cukup nggak ya ininya, impregnated tick-nya. Oke, pas malah. Oke. Kita bikin dulu yang battery, single battery. Baru ke yang second-nya. Kita cukup butuh yang second. Kemudian yang ini. Kita bikin 10. Oke. Dan aku lupa bikin casing-nya. Iron casing. Hardened casing, tin, sama iron sheet metal. Oke, 4 berarti. Harusnya ada aku bikin dari tadi. Aku lupa. Hardened casing itu aja masih ada sisa kan di sini. 3 casing maksudnya. 1, 2, 3, 4. Dan kalau nggak salah butuh air ya di sini ya. Ini dia bener. Aku bakal butuh air 4 di sini. Aku perlu bolak-balik. Aku perlu bolak-balik dulu di situ. Bentar. Oh ya, sama tin juga. Jangan lupa. Tin. Mana kamu? Ini. Dan redstone 2. Redstone-ku yang paling atas ya. Ini dia. Oke. Di sini udah pasti. Di mana lagi gitu. Nah, langsung selesai. Tutup seperti biasa biar nggak pakai energi. Aku perlu ambil air dulu sebentar. Yang ada di sini mungkin. Aku butuh 5 bucket of water di sini. Mungkin sekalian aja kali atau jangan dah. Ini aku belum ngatur lagi gimana atapnya dan sebagainya gitu. Tapi dinding-dindingnya semua aku tutup kok. Jadi harusnya ada oke sih. Cuman ya belum ada atapnya aja. Dan mungkin kayaknya yang di lantai 2 nggak jadi ya. Kalau yang sebelumnya aku bilang mau bikin lantai 2. Tapi sepertinya sih kalau cuman mudah-mudahan harusnya sih cukup ya untuk kalau misalkan cuma satu lantai plus underground ya. Bahkan underground pun udah cukup luas ya di sana. Jadi ya gitu. Tapi kalau misalkan mungkin ada hal-hal yang diperlukan ya mau nggak mau kita perlu ya upgrade gitu ya. Lantai 2 gitu ya. Oke, dan akhirnya kita kebikin Empowerer. Ini dia. Dan ada questnya udah selesai. Ini dia udah selesai. Yes. Dan untuk itu aku kayaknya bakal taruh di sekitar sini. Untuk Empowerer karena dia bisa dibilang multi block juga ya. Aku mungkin bakal taruh dia di sekitar sini, di tengah-tengah mungkin kali ya. Tapi jaraknya 2 ya kalau nggak salah, bukan 1 ya. Lupa. Di sini, sama di sini. Dan untuk torch-nya aku perlu atur lagi gimana naruhnya. Ini.
mungkin ya sudah cukup. Oke, ini perlu ku simpan lagi. Dan masalah energi ya nanti aja kali ya, aku sambunginnya. Kemudian generator, ini waktunya udah lumayan panjang, tapi coba saja. Mungkin aku perlu ngangkat beberapa hal ya supaya nggak terlalu panjang. Oke, atau nggak jadi dah, karena ini makan banyak osmium juga lumayan. Iya, jadi aku bakalan perlu proses lagi sih. Jadi ya sudahlah, kita tunda aja dulu di episode selanjutnya. Kita sudah bikin empowernya tadi, kemudian kita sudah coba bikin auto process ore di bawah sini ya, dengan purification chamber ya. Oh ya, mengenai water apa ya tadi, water infinite waternya belum kutaruh ya di sini ya, tapi nanti saja. Dan aku juga belum bikin ender chestnya karena ya kita sudah kehabisan waktu. Mungkin di episode ke depan kita bakal lanjutin lagi untuk apa ya nyebutnya ya, kita kalau mau dibilang quality of life juga nggak terlalu juga sih, tapi intinya ya kita bakalan progress, ya kita bakalan progress beberapa hal sebelum kita masuk ke agenda utama kita, lebih tepatnya yang masuk ke gate-gate ini ya, di quest-quest ini. Tapi untuk episode ini kita masih belum dulu, karena ya kita mau mengefisienkan dulu lah ya semuanya gitu. Karena masalah utamanya kan di chip ya, yaitu resource gitu di bawah sini yang belum bisa ku atur karena masih kekurangan XP dan lain sebagainya gitu ya, termasuk penyimpanan juga. Jadi kita bakalan tunda dulu. Mungkin ini part pertama dan episode kedepannya bakalan jadi part kedua dari episode kali ini. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan episode ini bakal kepanjangan, dan kita akan lanjutkan lagi semuanya yang PR-PR yang mungkin akan ku tulis tadi di episode kedepannya ya, episode yang selanjutnya. Karena ya kayaknya aku kebanyakan ngoceh di awal-awal sampai 30 menitan gitu. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini, dan kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya di partnya kedua ya. Dadah semuanya.